Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema senantiasa bersyukur. Kita buka terlebih dahulu di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mari kita buka Bible kita bersama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, begini bunyi firman Tuhan. Dalam segala keadaan, mengucap syukurlah, karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya akan bacakan. Dalam segala keadaan, mengucap syukurlah, karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus mau mengajak kita bersama untuk bersyukur dalam segala keadaan, mau susah ataupun senang. Entah dalam keadaan kita saat ini sakit, ataupun kita puji Tuhan masih sehat, atau kita sedang berkecukupan, atau mungkin kita dalam keadaan sedang terhimpit oleh kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Seperti Tesalonika ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan apapun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bersyukur itu tidak harus saat kita punya uang. Bersyukur itu tidak harus dalam keadaan mungkin kita sedang dapat bonus dipromosikan dalam suatu pekerjaan kita, atau mungkin kita habis ditraktir oleh teman dekat atau oleh saudara-saudara kita. Bersyukur tidak harus dalam keadaan hati kita sedang bahagia, tetapi bersyukur juga kita bisa lakukan mungkin dalam segala keadaan. Contohnya saat kita berkekurangan. Dalam segala keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena mungkin dalam segala keadaan ini kita bisa belajar. Entah dalam kesehatan ataupun apapun itu. Mari kita selalu belajar bersyukur. Dalam keadaan kita sakit pun, kita juga harus belajar bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita tidak pernah tahu ada hal yang bisa sekali mengingatkan kita. Contohnya saja, kalau mungkin kita hari ini bisa makan hanya dengan nasi ataupun telur. Atau mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumahnya, Pastor, saya cuma bisa makan nasi dengan kerupuk. Bersyukur saja Bapak Ibu Saudara sekalian, karena masih ada nasi dan masih ada kerupuk. Walaupun kerupuknya sudah alot ya, sudah susah sekali digigit ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi mari belajar bersyukur. Karena kalau kita lihat lagi, banyak orang yang saat ini untuk mencari nasi ataupun kerupuk saja sudah susah. Kalau hari ini kita bisa makan itu, syukuri semua yang ada. Bersyukur saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena banyak orang yang sudah bingung mau mencari bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Bagaimana saya harus memenuhi makan-makan anak-anak saya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat kita masih punya hal untuk kita syukuri, mari bersyukur bersama. Karena segala sesuatunya itu berkat daripada Tuhan Yesus. Jangan pernah merasa kekurangan ketika kita bisa merasakan hari ini tercukupkan oleh Tuhan Yesus. Nasi dengan kerupuk itu sudah cukup, karena kita masih bisa makan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada nasi ataupun hanya dengan kecap, itu masih enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin itu untuk anak-anak kosan itu sudah enak. Nasi dan kecap itu pun juga sudah mengenyangkan perut kita. Mungkin ketika kita bangun pagi hari ini, kita bisa beraktivitas. Mungkin ada beberapa orang yang bangun pagi, lalu berolahraga, lalu bisa melakukan aktivitas ini dan itu. Bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situasi dan kondisi saat ini yang sedang terjadi, banyak sekali orang yang hanya bisa tergeletak di kasur. Entah itu di kasur di rumah, ataupun di kasur di rumah sakit. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam segala keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Bersyukur dengan pekerjaan yang kita miliki hari ini. Walaupun hanya buruh cuci saja, bersyukur Bapak Ibu. Karena kita masih bisa bekerja. Atau saya cuma bisa nyuci piring aja Pastor di satu rumah makan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita masih bekerja. Karena banyak orang di luar sana yang sangat mencari-cari pekerjaan, yang ingin sekali bekerja, tetapi dengan segala keterbatasan yang ada, mereka semua tidak dapatkan pekerjaannya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin di mata orang, halah paling cuma buruh doang buat angkat-angkat batu bata, halah cuma cuci piring doang, apa sih yang spesial. Bersyukur saja Bapak Ibu, karena ada pemasukan yang bisa kita dapatkan. Bahkan kalau seumpama kita pun belum mendapatkan pekerjaan,
Apa yang bisa saya syukuri, Pastor? Saya aja belum dapat pekerjaan. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dalam pekerjaannya mendapatkan tekanan, hingga pada akhirnya memang dia mendapatkan pendapatan yang lumayan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan, tetapi ternyata dia tergeletak, dia sakit, dan semua uang yang sudah dia kumpulkan hanya untuk membiayai saat dia sakit. Bersyukur saja Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur dalam segala keadaan, karena di situ Tuhan bisa bekerja dan membentuk kita menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dalam Mazmur 118 ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan, bersyukurlah kepada Yahweh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Yahweh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur ini berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, karena saat kita bersyukur, kita bisa merasakan kasih, dan kita bisa merasakan kesetiaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak bisa bersyukur, mungkin kita akan merasakan mana pertolongan Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus bisa menolong saya. Kata Tuhan Yesus mau menyembuhkan saya. Katanya Tuhan Yesus mau menjawab setiap pergumulan doa saya. Bersyukur saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita bersyukur, kita diberikan kepekaan Tuhan Yesus untuk berjalan dan menghadapi setiap persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mencatat ada 3 hal mengapa kita harus selalu bersyukur. Mengapa sih saya harus senantiasa bersyukur? Kita akan buka 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 berkata demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang telah menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Dia telah menempatkan aku dalam pelayanan dan telah menganggap aku setia. Yang pertama, mengapa kita harus selalu bersyukur? Mengapa kita selalu senantiasa bersyukur? Yang pertama, karena dalam ucapan syukur kita mendapatkan kekuatan. Yang percaya katakan amin. Dalam mengucap syukur kita mendapatkan kekuatan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa merasakan kekuatan yang diberikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun kondisi kita saat ini, namun ketika kita bersyukur, maka kita kuat dan mampu melewati semuanya. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian sedang terdampak virus pandemik yang sedang terjadi. Kalau kita melihat banyak di berita, informasi dan lain sebagainya, mungkin kita juga merasa ketakutan. Kenapa semakin parah? Kenapa kok tidak selesai-selesai? Bagaimana lalu ada ketakutan bagaimana saya bisa sembuh? Bagaimana kalau saya semakin parah? Gimana saya bisa bersyukur, Pastor, kalau saya dalam keadaan sakit? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak pernah tahu cara Tuhan menolong kehidupan kita. Mungkin bisa lewat sakit penyakit kita. Tuhan itu melihat respon hati kita. Apakah kita bisa bersyukur bahkan di saat kita sakit? Apakah kita bisa bersyukur bahkan saat kita mengalami kekurangan? Ketika kita masih bisa bersyukur saat sakit penyakit yang kita hadapi, maka kita bisa merasakan pertolongan dan kekuatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Maka secara tidak langsung dan mungkin kita tidak sadar ternyata, saya ternyata sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu semua karena kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam bersyukur kita juga bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Kita selalu berpikiran yang positif. Itu juga bisa menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan Yesus dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Kuasa kita memang terbatas. Bahkan kita tidak punya kuasa apapun. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Menyembuhkan kita, memberkati kita, dan menjawab setiap pergumulan doa kita. Jangan pernah membandingkan kekuatan Tuhan Yesus dengan kekuatan kita sebagai manusia yang serba terbatas. Percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus saja. Maka Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Lewat ucapan syukur kita, kita mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan Yesus.
Ketika kita bersyukur, kita yang terbatas ini dengan kekuatan akan diberikan kekuatan yang lebih oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika kita bersyukur, kita mendapatkan kekuatan. Lalu yang kedua, mengapa kita harus selalu bersyukur? Kita akan buka Bible kita bersama dalam Efesus 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16 saya akan bacakan. Sebab itu, setelah mendengar imanmu dalam Tuhan Yesus dan kasihmu kepada semua orang kudus, aku tidak henti-hentinya mengucap syukur karena kamu dan selalu mengingat kamu di dalam doa-doaku. Yang kedua, mengapa kita harus selalu bersyukur? Karena dalam ucapan syukur, kita bisa berdoa. Banyak sekali orang yang susah bersyukur dan pada akhirnya, buat apa saya berdoa? Toh Tuhan tidak menolong saya. Toh Tuhan tidak membantu saya. Buat apa lagi saya berdoa? Untuk itu kita memerlukan ucapan syukur. Karena kita tahu dalam ucapan syukur kita bisa tenang dan kita bisa berdoa. Dalam ucapan syukur kita bisa berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya untuk pergumulan kita sendiri, melainkan kita juga bisa berdoa untuk orang-orang di sekeliling kita. Terkadang Tuhan ingin kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Kadang Tuhan Yesus ingin kita datang menghampiri Tuhan Yesus lewat doa-doa kita. Tuhan Yesus ingin kita menghampiri Tuhan Yesus sendiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin mendengar sendiri pergumulan kita. Bukan lewat orang lain, tetapi lewat lidah bibir perkataan kita sendiri. Karena Tuhan Yesus mau diandalkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu apakah saya tidak boleh meminta bantuan orang-orang teman-teman saya untuk bantuan doa? Apakah saya tidak boleh meminta bantuan doa oleh pastor? Tentu boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Meminta bantuan doa orang lain juga boleh, asalkan kita sendiri juga berdoa. Untuk apa kalau kita meminta bantuan orang lain mendoakan kita, kalau kita sendiri tidak berdoa? Untuk apa? Tuhan Yesus mau mendengar pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus mau kita menghampiri Tuhan Yesus pribadi lepas pribadi. Bukan lewat orang lain, tetapi diri kita sendiri menghampiri Tuhan Yesus dan mencurahkan semua isi hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau didatangi kita. Tuhan Yesus mau kita berdoa sendiri dan mencurahkan semua isi hati kita. Pada 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus mau diri kita sendiri yang berdoa. Tuhan Yesus mau diri kita sendiri yang menyampaikan keluh kesah kita. Bukan orang lain yang menyampaikan pergumulan kita. Tuhan Yesus mau diri kita sendiri. Lalu sampai kapan pastor saya harus berdoa? Sampai doa kita dijawab. Bahkan setelah pergumulan doa kita sudah dijawab, kita tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mengucap syukur kepada Dia. Bahkan kita berdoa sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Berdoa itu bukan hanya untuk menyampaikan keluh kesah kita. Berdoa itu bukan hanya untuk menyampaikan pergumulan doa kita, kerinduan kita. Tetapi berdoa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan Yesus. Berdoa itu tidak selalu tutup mata Bapak Ibu. Saya kalau di kendaraan, saya juga sering berdoa saat saya nyetir Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saya sedang waktu sebelum pandemik ya. Saya mengendarai kendaraan saya, lalu saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau kesini nih, mau ke gereja nih Tuhan, pimpin sertai ya. Walaupun di rumah juga sudah berdoa. Saat saya di perjalanan melihat ada beberapa orang yang mungkin membuat hati saya sedih. Ya ampun Tuhan, kok banyak sekali ya pemulung yang tidur di pinggir jalan, yang tidur di emperan toko, banyak sekali pemulung-pemulung yang tidur di tempat keranjangnya ya kalau nggak salah Bapak Ibu Saudara sekalian, gerobaknya. Banyak sekali pemulung-pemulung yang tidur di gerobaknya. Mereka nggak punya rumah Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya. Kita bisa berdoa, mengucapkan berkat untuk orang lain juga. Buka mata juga nggak apa-apa, karena berdoa itu tidak selalu menutup mata. Kita bisa dengan membuka mata dalam situasi dan kondisi tertentu.
Karena saat kita mengucap syukur, kita bisa berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin anak-anak kos, anak-anak rantau yang jauh dari orang tua. Tidak selalu ya Bapak Ibu setiap hari kita bisa telepon orang tua kita, mungkin saudara-saudara kita, karena mereka juga punya kesibukan dan kegiatan masing-masing. Mungkin saat kita pengen sekali mencurahkan isi hati kita, tidak ada orang yang bisa kita curahkan perasaan kita. Tetapi Tuhan Yesus mau mendengarkan kita lewat setiap doa-doa kita. Saat kita bersyukur, maka kita bisa berdoa. Bersyukurlah selalu agar kita bisa berdoa. Bukan hanya untuk pergumulan kita, tetapi juga kita mendoakan orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita harus bersyukur? Karena dalam bersyukur kita dapatkan kekuatan. Lalu yang kedua, dalam bersyukur kita juga bisa berdoa. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus selalu berdoa? Karena di dalam bersyukur kita mendapatkan sukacita yang baru dan kita mendapatkan penghiburan daripada Tuhan Yesus. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, atau mungkin anak-anak dari Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kegagalan, entah itu dalam melamar sebuah pekerjaan di kantor ataupun apapun itu. Bersyukur saja Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin baru gagal 1 kali, bahkan Tuhan bisa mempergunakan 1001 cara. Bahkan kita juga masih diberikan kesempatan untuk berhasil 1000 kali lagi. Coba lagi, dicoba lagi. Kuncinya hanyalah mengucap syukur. Karena di dalam mengucap syukur kita mendapatkan sukacita. Oh, gak apa-apa kalau di tempat ini mungkin saya belum mendapatkan berkat di kantor ini, mungkin saya belum mendapatkan berkat olimpiade yang ini dan itu. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya karena gagal sekali lalu hidup kita selesai untuk selama-lamanya. Baru 1 kali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus menyediakan 1000 keberhasilan, bahkan lebih. Bersyukur saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin dalam setiap kegagalan kita, bahkan di dalam setiap kegagalan kita, kita bisa belajar akan sesuatu. Mungkin belajar dari kekurangan-kekurangan kita. Apa yang salah, apa yang kurang dalam kehidupan kita, kita bisa perbaiki. Hanya dengan mengucap syukur saja, kita mendapatkan sukacita yang baru dan kita mendapatkan penghiburan. 3 hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa kita harus selalu bersyukur? Karena dalam bersyukur kita mendapatkan kekuatan. Dalam bersyukur kita juga dapat berdoa. Lalu yang ketiga, di dalam bersyukur kita mendapatkan sukacita dan penghiburan daripada Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, mengucap syukurlah. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.